Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan setiap stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Hadirnya kita di sini untuk melancarkan rencana kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Saya punya kabar bahagia untuk kalian semua. Saudara-saudara, saya mendengar kabar gembira untuk Indonesia. Jepang telah mengalah terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio tadi pagi. Oleh karena itu, terdapat kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar baik bagi kita semua. Tapi maksudnya bagaimana? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa, sedangkan sekutu masih belum menguasai Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta agar memproklamasikan Indonesia secepatnya? Setuju. Tenang dulu kalian semua. Keesokan harinya, pada 15 Agustus 1945, Khairul Saleh dan Sultan Syahrir tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya ingin bertemu dengan Bung Karno. Apakah Bung Karno-nya ada? Ya, Kang Mas ada di dalam. Memang ada apa yang mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Oh, kalau begitu ya sudah, yuk silakan masuk. Makasih Bu. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda, mereka ingin bicara penting katanya. Ya sudah Kang Mas, saya kembali ke belakang dulu. Saya dengar dari istri saya kalian ingin berbicara penting. Memangnya apa? Kami ingin membicarakan tentang tujuan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena ini adalah kesempatan untuk kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja jika kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi militer Jepang yang berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan menyerahnya Jepang kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek terlebih dahulu dari sumber resmi. Jadi, usulan kami tidak dapat disetujui. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lagi dengan anggota PPKI lainnya. Mungkin pembicaraan ini sampai di sini saja. Sebelumnya minta maaf Bung karena telah mengganggu waktu istirahat Anda. Tidak apa-apa, silahkan. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, akhirnya kedua golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno.
Pada malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi tepatnya jam 8 malam untuk membahas mengenai sikap Soekarno dan kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan Bung Hatta? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Kang Mas. Kang Mas ada di dalam bersama Ahmad Subarjo. Apa? Ahmad Subarjo? Iya, ada. Mari silakan masuk. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu hubungannya. Tak apa-apa. Lalu apa yang kalian ingin bicarakan? Begini, Bung sudah pasti tahu bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, saya tahu. Kalian sangat menginginkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya juga sangat menginginkannya. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa menyetujui usulan Anda. Saya harus mengadakan rapat terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Karena yang saya takutkan malahnya Jepang akan mengetahui rencana ini, Bung. Kita tahu kan PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Jadi maksudnya kita ingin memutuskan hubungan kita dengan Jepang, begitu kan? Ya, begitu. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini kepada anggota PPKI agar nantinya saat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi Tidak ada tapi-tapian. Saya tidak ingin mengikuti keinginan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada berkumpul di sini. Ah, tidak apa-apa. Saya senang sekali Bung datang kemari. Mari Bung, silakan duduk. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan pemuda itu? Saya dengar ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu yang mereka inginkan. Tetapi yang tidak saya setujui, saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan masalah ini tanpa para pemuda? Kita renungkan bersama tokoh tua. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda itu duduk di luar saja. Akhirnya para pemuda keluar dari rumah Bung Karno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di teras depan rumah Bung Karno. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Maaf, kami tetap pada pendirian kami. Akhirnya, para pemuda pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. begini saja. Saya mengusulkan agar Soekarno dan Muhammad Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Akhirnya, mereka setuju untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak lama kemudian, Latif Hendra Ningrat dan Singgih pergi ke kediaman Bung Karno. Bu, Kang Mas ingin keluar dengan para pemuda Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Mohatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana Soekarno dan Mohatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam.
Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Pak Bung, ini demi keselamatan Anda. Kami ingin kembali membicarakan tentang kemerdekaan ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibicarakan di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis semata? Apa yang harus Anda lakukan? Tunggu apa lagi? Inilah waktu yang tepat bagi kita semua. Ya, sebaiknya Bung Karno dan Muhammad Hatta setuju usul kami. Maaf, saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, atau aku bunuh kau. Apa kau mau seperti ini? Apa-apaan kalian ini? Tidak apa-apa, Bung. Kami hanya ingin memproklamasikan Indonesia secepatnya, namun Bung Karno menolaknya. Ya, saya tahu itu. Tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula, jika Kang Mas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan saat ini, pasti ia mempunyai alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut? Ya sudah, bagaimana kalau masalah kalian ini kita bicarakan dengan kepala dingin, dengan tidak emosi. Akhirnya Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Mohatta. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Mohatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional itu dibawa kembali ke Jakarta. Sudahlah, Khairul Saleh. Sebaiknya kalian jangan menahan Muhammad Hatta dan Soekarno.